Kemudian setelah kita isi air cooler ini dengan menggunakan air atau air yang dingin, terus langsung aja kita sambungkan ke sumber listrik dengan menggunakan charger, atau teman-teman juga bisa menggunakan power bank. Setelah itu kita hidupkan untuk air coolernya, dan yang keluar udah udara yang lumayan dingin atau udara yang sejuk ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Electronic Review. Ketemu lagi dengan saya Ersa, dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mereview tentang satu buah alat yang biasanya digunakan untuk menyejukkan atau mendinginkan udara di ruangan. Nah, yang akan saya review kali ini adalah mini air cooler portable dari produknya Arctic Air Ultra ya. Nah, bentuknya seperti ini, kotak kecil, dan kita nanti langsung lihat aja gimana kemampuan alat ini untuk mendinginkan udara atau menyejukkan udara di ruangan. Yuk, langsung kita simak reviewnya. Oke teman-teman, di depan saya sekarang ini sudah ada satu buah alat yang biasanya digunakan untuk mendinginkan ataupun menyejukkan udara di ruangan. Nah, ini adalah mini air cooler portable Arctic Air Ultra. Untuk sekilas informasi tentang spesifikasi yang ada pada kardusnya ini, diantaranya adalah Personal Space Cooler, Adjustable 3 Speeds, Quiet Operation, dan Lightweight and Portable. Air cooler ini kita bisa gunakan di living room, office, kitchen, bathroom, bedroom, basement, dan lain sebagainya. Yap, kemudian ada Cools, Humidifies, Purifies, dan runs up to 10 hours per fills untuk sekali isi air di tampungannya. Oke, langsung kita unboxing aja ya. Pertama kali ketika kita membuka kardusnya, kita akan mendapatkan produk guide atau buku panduan, dan kemudian di dalamnya ini ada satu unit air coolernya yang dibungkus dengan bubble wrap. Untuk ukurannya ini sangat mini, sekitar satu jengkal tangan, dan untuk warnanya ini adalah kombinasi antara warna putih dan warna abu-abu. Dan kita juga akan mendapatkan satu buah kabel USB charger yang akan kita gunakan untuk menyalakan air cooler ini. Oh ya, untuk air cooler ini hanya akan mendapatkan satu buah kabel USB chargernya, tapi belum dengan kepalanya. Jadi nanti teman-teman kalau membeli air cooler ini, nanti bisa disambungkan di kepala charger HP teman-teman, ataupun mungkin juga kalau teman-teman punya power bank, nanti teman-teman bisa sambungkan di power bank. Untuk swingnya atau arah anginnya ini hanya dua arah ya teman-teman, ke posisi depan atas atau depan bawah, dan belum four way swing, dan ini masih manual, belum otomatis. Kemudian kita lanjut di bagian dalam dari mini air cooler ini, dan di bagian dalamnya ini terdapat satu buah filternya yang berbentuk kotak seperti ini, dan terdapat beberapa rongga yang di sela-sela rongganya ini terdapat seperti gabus ya. Ini bahannya seperti kayak gabus karpet itu ya teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyerap air yang terhembus dari atas, kemudian nanti airnya yang uapnya itu akan tersaring di filter ini. Untuk kipasnya sendiri seperti ini ya teman-teman, bahannya ini terbuat dari plastik, dan ini fan case kipas CPU komputer, kalau nggak salah ini ukurannya 12 cm. Kemudian untuk menyalakan air cooler ini cukup dengan tegangan 5 volt 2 ampere, jadi bisa pakai charger HP ataupun mungkin juga power bank, dan daya yang digunakan cukup kecil, cuman 7 watt saja ya teman-teman. Oke, kemudian kita isi dulu untuk air di tampungannya ini. Untuk kapasitas tampungan airnya ini kurang lebih sekitar 400 ml ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen udaranya lebih sejuk, nanti teman-teman bisa tambahkan air es ataupun mungkin juga es batu, supaya nanti udara yang keluar semakin sejuk. Kemudian sebelum kita menggunakan air cooler ini ya teman-teman, untuk filternya ini filter anti mikroba ya ini namanya. Nah, ini kita semprotkan air dulu supaya nanti lebih cepat ya untuk peresapan udara dingin, hembusan udara dinginnya. Nah, ini karena saya pengen lebih cepat, saya masukkan gini aja, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Soalnya untuk air cooler ini kan karena nggak ada filter tambahannya, jadi nanti yang akan keluar itu emang udaranya bercampur dengan uap air ya. Nah, itu tadi kenapa di kardusnya ada tulisan humidifier, karena ini emang selain menghembuskan udara dingin, kalau speednya full ini kadang keluar uap air juga ya teman-teman. Dan untuk
tulisan purifies pada kardusnya itu hanya untuk sedikit menangkal atau menangkap partikel-partikel seperti debu yang ukurannya agak besar ya teman-teman, tapi nggak terlalu maksimal sih kalau menurut saya, karena ini emang rongga-rongganya juga terlalu besar dan nggak ada filter debu tambahannya ya. Jadi ya nggak terlalu maksimal untuk menangkap debu, hanya untuk menyejukkan udara aja di ruangan. Kemudian setelah kita isi air cooler ini dengan menggunakan air atau air yang dingin, terus langsung aja kita sambungkan ke sumber listrik dengan menggunakan charger, atau teman-teman juga bisa menggunakan power bank. Setelah itu kita hidupkan untuk air coolernya, dan yang keluar udah udara yang lumayan dingin atau udara yang sejuk ya teman-teman. Dan ini untuk speednya ada 3 speed ya teman-teman, dan kalau menurut saya ini untuk suaranya emang agak sedikit berisik. Dan ini ada lampu LED RGB yang ditaruh di sini, dan saya kurang begitu tahu maksudnya dikasih lampu seperti itu buat apa ya. Ya mungkin untuk mempermanis desain aja ya kali teman-teman. Untuk kemampuan mendinginkan atau menyejukkan ruangan, ya karena untuk ukurannya cuma mini seperti ini, ya nggak akan bisa buat mendinginkan satu ruangan. Paling hanya objek yang berada paling dekat dengan air cooler ini yang nanti akan merasa sedikit sejuk, karena ya emang ukurannya mini kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk harga dari Arctic Air Ultra Air Cooler Mini Portable ini, kemarin saya mendapatkan harga nggak nyampe 100 ribuan. Jadi kemarin saya beli di online dan mendapatkan harga 81.000. Dan ya untuk sekelas harga segitu dengan spek seperti ini, ya menurut saya ya wajar lah. Ya udah lumayan oke lah kalau kita gunakan air cooler ini sambil kita mengerjakan tugas di depan komputer atau di depan laptop gitu ya. Tapi kalau misal kita gunakan air cooler ini sambil kita tidur, kalau menurut saya ini kurang recommended, karena kalau menurut saya pribadi untuk suaranya agak sedikit bising ya. Ya mungkin karena kipasnya yang seperti itu ya. Kemudian untuk uap airnya ini masih terhembus keluar ya teman-teman, karena emang di dalamnya cuman ada filter antimikroba aja, nggak ada filter HEPA-nya. Dan di dalamnya prinsip kerjanya sama seperti humidifier, menghembuskan udara seperti ini ya. Kemudian untuk sedikit kekurangan dan kelebihan dari alat ini, pertama dari segi kekurangannya ya teman-teman, untuk kipasnya, speednya kalau menurut saya suaranya masih sedikit lumayan berisik. Kemudian untuk angin yang keluar, udara yang keluar itu udah dingin, tapi masih ada uap airnya yang keluar. Untuk tingkat keawetannya sendiri, saya kurang bisa jamin alat ini bisa bertahan berapa lama ya teman-teman, karena juga harganya relatif murah, nggak nyampe 100.000, cuman sekitar 80 ribuan saja. Pasti ada harga, ada kualitas ya. Saran saya ketika teman-teman membeli air cooler ini, nanti sering-sering aja dibersihkan di bagian filter atau mungkin juga di bagian bawah air coolernya, karena apabila airnya terlalu penuh nanti bisa luber ke bawah, atau juga di bagian filternya itu kalau kita nggak sering kontrol, kalau uap airnya udah menjadi embun, nanti lama-kelamaan akan membasahi di bagian filter. Kalau filternya udah penuh nanti pasti akan luber ke bawah. Oke teman-teman, sekian dulu review saya kali ini tentang Arctic Air Cooler Ultra Mini Portable Air Cooler. Apabila teman-teman ada kritik, komen ataupun saran, nanti teman-teman silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa buat dukung terus channel Electronic Review agar nantinya channel ini bisa berkembang dan dapat untuk mereview produk elektronik lainnya. Sekian dulu, saya Ersa dan sampai jumpa lagi di channel Electronic Review selanjutnya.